Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya mau tanya, apa boleh seorang wanita bercadar ketika sholat di tempat ramai tetap memakai cadarnya ketika sujud? Pertama, Gimana? wanita bercadar ketika sholat di tempat ramai tetap memakai cadarnya ketika sujud. Dan yang kedua, saya menumpukan uang 100.000 di jalan dan tidak tahu yang punya. Apa yang harus saya lakukan? Untuk duit 100.000 ini orang ngerti, kapake gitu. Yang pertama tadi tentang masalah cadar ketika sholat. Cadar ketika sholat, sebetulnya orang wanita ketika sholat itu diwajibkan membuka wajah. Ini hukum asalnya seperti itu. Tidak boleh ditutup, itu tidak boleh. Di hukumnya wajib, sehingga kalau ditutup itu haram. Bahkan yang ekstrim beberapa fuqaha mengatakan sampai kepada membatalkan sholatnya. Nah, kemudian timbul sebuah problem di era modern ini. Musola atau masjid-masjid yang biasa dipakai untuk sholat, pembatas antara putra dan putri itu kadang masih kelihatan. Kalau dulu musola wanita itu sendiri, ruangan sendiri khusus wanita, jadi bebas. Kalau sekarang enggak, kadang cuman saternya pendek. Jadi kalau di jalan itu, di masjid-masjid pinggir jalan itu, kalau sholat di seperti ini, masjidnya rame, banyak orang ajanib, ya tentunya dikhawatirkan loh nanti kelihatan. Tapi kalau saya pribadi lebih merojihkan bahwa tetap dibuka. Karena fungsi cadar itu sebetulnya adalah untuk menghindarkan fitnah. Dan fitnah itu sebetulnya sangat minim ketika kondisinya di dalam masjid. Ya kalau di luar ya, tapi dalam masjid mosok ya, orang di masjid orang sholat di depan, habis itu ada di belakang akhwat pengen ngelihatin orang yang tidak pakai cadar atau orang yang cadaran buka cadar, habis itu lihat belakang terus. Kan nggak mungkin. Nah, ini sebetulnya fitnahnya sedikit. Maka wallahu a'lam, meskipun dalam kondisi keramaian nggak masalah. Perlu difahami, hukum memakai cadar kan masih mukhtalaf antara wajib dengan sunnah. Dan sekian banyak akhwat-akhwat yang tidak pakai cadar dan juga masih bisa menjaga diri dari fitnah. Artinya yang bercadar pun ketika dia sholat, terlebih tadi ada larangan ketika sholat untuk menutup wajah, maka memang lebih afdolnya sholatnya dibuka cadarnya, tidak masalah. Kecuali kalau kondisinya sangat ngeri sekali, di daerah kalau dia buka cadar langsung orang bermaksiat itu. Nah, itu dalam kondisi itu mungkin. Tapi kayaknya tidak ada. Apalagi sholatnya di masjid ya. Nggak terbayangkan, saya belum terbayangkan orang mau bermaksiat di dalam masjid. Kemudian yang kedua tadi apa? Menemukan uang. Oh ya, itu hukum luqatah namanya. Luqatah, barang temuan. Barang temuan itu secara umum dibagi jadi 3. Ya, yang pertama barang temuan yang sepele. Barang temuan sepele ya uang 500, uang 1.000. Nek 5.000 sepele mboten nggih? 10.000. Ya situ nanti masuknya standar sepele atau tidak sebetulnya tetap ke uraf ataupun ke adat ataupun ke standar penilaian masyarakat. Ya memang rada susah kalau sudah mulai 20.000. Tapi nek 5.000 saya pikir masih sepele lah. 1.000, 2.000, 5.000 gitu. Kan nggak mungkin tahu orang kehilangan 5.000 sampai kemudian berhari-hari dia nyari terus kan. Ketoknya tidak mungkin 5.000 wis. Paling 1 bungkus bubur ayam kan gitu. Nah itu yang seperti itu, yang sepele itu boleh langsung dimiliki tanpa harus diumumke. Boleh langsung dimiliki, diambil ya. Tapi jangan nun sewu, di masjid ada uang 5.000 jatuh dari kantongnya orang. Wis ngerti sing diglok kuwi gitu. Wis tiba iki lho kotoh jare ustaz iki sepele. Wah, yang seperti ini ndak bener ya.
Ya, kalau tahu orangnya ya tetap dikembalikan. Tapi kalau seumpamanya tidak tahu orangnya, nah itu boleh diambil langsung tanpa harus diumumkan. Kemudian yang kedua, barang yang punya nilai. Barang punya nilai ya mungkin 20.000 ke atas lah. Nah, ini apalagi yang ditanyakan ini uang warna merah ini. Warna merah itu nggak sepele karena jarang warna merah itu masuk kotak infak. Itu tanda kalau uang warna merah itu nggak sepele. Kalau dia sepele pasti banyak di kotak infak. Itu kaidahnya nih. Nah ini harus diumumkan. Berapa lama diumumkannya? 1 tahun. Oke. Berapa lama? 1 tahun. Cara ngumumkannya ya nanti di tempat-tempat keramaian kecuali masjid. Tidak boleh mengumumkan kehilangan di masjid. Meskipun area tempat hilangnya di sekitar masjid, tapi nggak boleh ini sekarang ini di Ahad pagi woro-woro barang siapa yang kehilangan ini silakan datang ke panitia Ahad pagi, nggak boleh. Ya, karena memang masjid bukan tempat mengumumkan barang hilang dan ada larangan secara khusus dalam hadis. Caranya gimana ya sebisanya, kalau lewat surat kabar, lewat WA. Nah, sekarang kan pakainya WA. Udah jenengan bikin broadcast. Ya, broadcast. Nah ini sing agak susah. Kalau dalam hadis itu disebutkan fa'arif, maka umumkanlah apa? Dompet, tempat wadah daripada uang tadi. Kalau ada talinya, jangan diumumkan uangnya. Ya. Nah, kalau uang kita nemukannya 100.000 repot itu ngumumkannya, gitu kan? Terus kalau mau nanya ini punya siapa sebetulnya agak repot juga gitu. Kalau ditanya ciri-ciri uangnya gimana Pak? Podo kabeh gitu. Nah itu susah gitu. Tapi insya Allah kita bisa melihat dari korinah. Korinah itu contohnya kita nemukannya di mana? Jenengan kehilangan teng pundi? Wah nggih mboten ngertos. Nggih kinten-kinten teng pundi? Kalau dia tidak bisa menyebutkan secara spesifik, tidak kita kasih, tetap kita tahan. Tapi kalau wau hilang sekitar jam sekian, saya waktu itu lewat ke sini, ada kemungkinan di sekitar area sini ternyata deket, nah itu baru dikasihkan. Selama 1 tahun. Nah 1 tahun wis dikumumke WhatsApp kok ora ono sing aku dipek dhewe. Atau yang kedua boleh juga uang itu langsung jenengan pakai. Setelah diumumkan uang itu dipakai. Tapi ketika nanti ada yang datang ngaku dan memang dia pemiliknya, jenengan wajib kan ganti. Nggak mosok nunggu setahun dipajang di, kan susah toh nunggu setelah kita simpen setahun. Padahal ya podo duitnya, kecuali kalau berupa barang memang tidak boleh dipakai sampai setahun. Tapi kalau uang itu kan sama saja toh, 100.000 yang kita temukan sama 100.000 yang di kantong kita kan sama. Yang beda yang menyamakan kan nilainya, yang membedakan kan cuman kertasnya saja. Jadi boleh kita pakai langsung, habis itu kalau datang orang ngaku diganti. Itu luqatah. Yang ketiga ini masalahnya hewan ternak, tapi mungkin jarang hewan ternak hilang lah di sini. Nanti kapan-kapan kita bahas.